Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mulyani dengan NIM E31211001. Di sini saya membuat video presentasi ini sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Antropologi dan Ekologi Pemerintahan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor ketahanan dan keamanan serta seberapa penting faktor pembangunan untuk pertahanan dan pembangunan. Akan menjelaskan mengenai apa itu ketahanan. Ketahanan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mempertahankan fungsi atau proses utama dalam menghadapi tekanan, lalu kemudian beradaptasi dengan perubahan. Hal ini dapat diterapkan oleh kedua sistem, yaitu sistem ekologi dan sistem sosial. Selanjutnya adalah pengertian keamanan. Nah, keamanan ini merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang mengganggu, mau bisa itu ancaman non-militer maupun ancaman militer. Nah, menurut Roper, keamanan adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya. Nah, berikut adalah faktor-faktor dari ketahanan dan keamanan. Pertama, adanya ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat ditingkatkan dengan diversifikasi perekonomian, yaitu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tunggal atau beberapa komoditas ekspor. Karena diversifikasi ekonomi ini dapat mengurangi risiko saat sektor-sektor tertentu mengalami gangguan. Berikut adalah ketahanan sosial. Nah, ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan aspek, misalnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan. Nah, berikutnya adalah kestabilan politik. Kestabilan politik adalah faktor kunci dalam pembangunan, karena jika terjadi ketidakstabilan politik dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sosial. Berikut adalah keamanan siber dan teknologi, yang merujuk pada upaya untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari ancaman, serangan, atau gangguan yang dapat membahayakan keamanan, kerahasiaan data, serta ketersediaan data dan infrastruktur teknologi. Karena hal ini merupakan aspek penting dalam dunia modern, yang dimana teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan pribadi, bisnis, maupun dalam kehidupan pemerintahan. Terakhir adalah stabilitas regional dan internasional. Stabilitas regional dan internasional berunjuk pada kondisi di mana negara-negara dan wilayah-wilayah diciptakan lingkungan yang damai, aman, dan dapat diandalkan, di mana konflik bersenjata, ketenggangan politik, dan ancaman terhadap perdamaian serta keamanan yang dikurangi atau dicegah. Stabilitas ini adalah faktor yang penting dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran global. Berikut yaitu adalah seberapa penting faktor pembangunan untuk pertahanan dan pembangunan. Nah, pertama yaitu adalah stabilitas sosial dan politik, yang merujuk pada kondisi di mana masyarakat dan sistem politik dalam suatu negara atau wilayah berada dalam keadaan relatif aman, damai, dan terorganisir dengan baik. Stabilitas ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu adalah perlindungan terhadap ancaman. Nah, di mana suatu aspek penting dalam konteks bangunan yang mencakup upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dan negara dari berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ancaman ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti ancaman militer, bencana alam, ancaman keamanan, perubahan iklim, dan lainnya. Yang ketiga yaitu adalah pertumbuhan investasi dan ekonomi. Investasi mencakup belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu untuk mengembangkan atau memperluas bisnis, infrastruktur, dan proyek-proyek produktif lainnya. Pertumbuhan investasi yang kuat dapat memicu peningkatan produksi, lapangan kerja, dan inovasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan dalam output ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah keempat, yaitu pelindungan sumber daya. Nah,
Upaya untuk menjaga, melestarikan, mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan aset penting lainnya agar dapat digunakan dengan berkelanjutan dan untuk manfaat generasi masa depan. Hal ini adalah bagian penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kesimpulannya, ketahanan dan keamanan faktor penting dalam pembangunan yang saling terkait. Ketahanan nasional yang kuat dan stabilitas keamanan mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemandirian energi. Sementara pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan kata lain, pembangunan yang baik dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan suatu negara. Sekian, terima kasih.